tersebut, yakni diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Syaikh Al-Isfahani dan juga Ibnu Najjar. Matanya seperti ini: Somu yaumi tarwiyah kafaratu sanah. Barang siapa yang berpuasa pada hari tarwiyah 8 Dzulhijjah, maka dia mendapatkan pahalanya apa? Dapat menghapuskan dosa-dosa 1 tahun. Wa shaumu yaum Arafah kafaratu sanatain. Dan berpuasa pada hari Arafah akan menghapuskan dosa-dosa selama 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Hamidan wa musalliyan wa musalliman, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiras sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dahu. Rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak Ibu, Mas Ba, adik-adik semuanya, seluruh pemirsa sekaligus pecinta Muhibbin Musa Syiar Official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga sampai saat ini kita semuanya dapat merasakan manisnya iman dan juga Islam. Atas nikmat tersebut, marilah bersama kita ikrarkan dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu Nabi yang ummi, Nabi yang telah membawa kita dari penghambaan kepada makhluk menuju penghambaan kepada Rabb, penghambaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhir kelak. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami beserta tim dari Musa Syiar Official menganjurkan kepada diri kami sendiri dan tim untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada seluruh jamaah semuanya, karena takwa adalah zat yang terbaik, zat bekal yang terbaik yang kita bawa nanti menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, dan karena waktu-waktu ini sangat bertepatan dengan hari-hari akhir dari bulan Dzulqa'dah kata orang Jawa, bulan Dzulqa'dah yang kurang lebih tinggal beberapa hari saja. Kemudian nanti kita akan memasuki bulan yang besar, sampai-sampai orang Jawa menyebut Dzulhijjah adalah bulan besar. Karena apa? Karena nama bulannya sendiri adalah Dzulhijjah, syahru Aidil Adha, Aidil Akbar. Bulan yang di dalamnya ada nanti perayaan hari raya umat Islam, yakni perayaan hari raya Aidil Adha ataupun Aidul Kurban ataupun Aidul Akbar, hari Id yang besar. Maka cocok sekali berarti apa yang dikatakan orang Jawa, hadirin ya,
bahwa ini adalah bulan yang besar. Karena di dalamnya bulan ini ada peristiwa-peristiwa yang besar. Jemaah rahimakumullah, dari beberapa video yang telah berlalu, kami telah menyinggung, mengulas sedikit banyaknya tentang kurban dan juga haji. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas dan kita ulas, supaya nanti kita bisa memperingati Idul Kurban dengan semangat yang menggelora. Kalau bahasa sekarang menyala ya, menyala abangku katanya. Menyala abang itu maksudnya ya kita semangat mengerjakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita sudah ancang-ancangnya, sapi-sapi sudah kita siapkan ya, parang, golok, pisau, alat sembelihan lah, katakanlah katana dan lain sebagainya. Ini kita sudah asah semuanya, sudah kita siapkan untuk nanti penyembelihan hewan kurban. Hewan kurbannya, rombongan sapinya sudah pada komplit, berjumlah 7 orang setiap rombongannya. Yang kambing-kambing pun sudah disiapkan ya. Yang mau kurban sudah mempersiapkan kurbannya, yang jagalnya mau menyembelih kurban sudah disiapkan. Tinggal kita menyambut amalannya jamaah, menyambut Idul Adha tersebut dengan sambutan yang mewah, dengan sambutan yang meriah. Tidak hanya sekedar jamuan makanan yang kita bawa, yang kita tata, tetapi nanti kita menyambutnya dengan puasa Tarwiyah dan juga dengan puasa Arafah. Nah, inilah sambutan pertama kita kepada bulan yang besar, bulan Dzulhijjah. Pertama kali kita hias hari-hari kita dengan berpuasa. Ibarat ada acara besar, itulah panggungnya, itulah dekorasinya yang bagus, itulah persiapannya. Ubah rampingnya itu di puasanya itu jamaah ya. Jadi betul-betul nanti ketika hari sakral pas pengorbanan, jasmani rohani kita ini sudah siap. Karena apa? Karena kita sudah jauh-jauh hari sebelum itu kita sudah berpuasa. Jadi kita sudah dibersihkan dari nafsu syahwat. Jadi kita sudah mengekang hawa nafsu ya. Belajar untuk mengulang kembali dari apa yang telah kita dapatkan dalam bulan Ramadan, kita ulang meskipun hanya 2 hari saja menjelang Idul Kurban itu. Baik jamaah, insyaallah pada tahun 2024 ini ya, ataupun hijriahnya tahun 1445 hijriah, insya Allah mudah-mudahan harapan kita semuanya ya, ini Idul Adha ini bareng semuanya se-Indonesia kompak. Karena sepertinya kemarin kita sudah mengalami Idul Fitrinya bersama-sama. Insya Allah nanti juga Idul Adhanya akan bersama-sama. Bila kita tengok kalender, tanggal 10 Hijriah pada tahun ini, yakni jatuh pada atau tadi apa 10 Dzulqa'dah ya, Dzulhijjah jatuh pada hari Senin ya. Senin besok, ini besoknya lagi pada jamaah ya. Nanti tanggal 17 Juni. Nah, hari Senin tanggal 17 Juni kita akan bersama-sama hari pertama 10 Dzulhijjah. Di situ kita akan mengadakan, merayakan kebahagiaan bersama, memperingati hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan ini semuanya kompak semuanya. Dan penyembelihannya sampai 4 hari. Nanti kita perhatikan jamaah, nanti kita membaca takbir ya, membaca takbir setelah ba'da sholat. Waktunya berarti dimulai semenjak hari Senin sampai nanti hari Selasa, Rabu, Kamis ya, sampai tanggal 20 Juni ayam tasyrik gitu ya. Hari tasyrik sampai 3 hari setelah hari 10 Dzulhijjah itu ya, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Hari Senin yang hari naharnya, penyembelihannya, nanti hari Selasa, Rabu, Kamis itu hari dibolehkannya sesembelihan kurban, dikatakan berkurban. Maaf, kalau ada yang hari Jumat itu sudah tidak masuk pahala kurban, namanya pahala sedekah biasa. Nah, jadi itu dibatasi sampai 4 hari itu jamaah, supaya kita mempersiapkannya dengan matang. Tentu saja yang paling besar pahalanya adalah yang disembelih pada hari Senin tanggal 10 Dzulhijjah nanti itu. Tetapi yang
supaya tidak terjadi penumpukan daging di hari itu, maka tidak apa-apa disembelih di hari Ayyamut Tasyrik. Pahalanya hanya saja di sisi pahala dia meriwayatkan pahalanya tidak sebanyak ketika sembelihan kurban disembelih pada hari naharnya itu. Tidak mengapa jemaah, yang penting kita ada keniatan untuk berkorban. Kalau ada yang bertanya gini, Ustadz bagaimana ini kita sudah mau berkorban, tetapi kita pada hari raya kita tidak ada biaya untuk berkorban, tidak mampu ngiur. Kalau zaman sekarang dulu masih 3 juta jemaah, sekarang sudah 3,5 juta untuk 1 ekor sapi dipikul oleh 7 orang. Mungkin setiap tahunnya akan bertambah jumlah rupiahnya, tetapi coba pahalanya pun akan semakin banyak jemaah. Jadi jangan diri kita merasa rugi, kita tiap tahun berkorban, ini hasil jerih payah saya bekerja berbulan-bulan, berhari-hari, siang malam, tapi ada panggilan lagi buat berkorban. Nah justru itulah harta yang kita yahaki, apa yang kita korbankan di sisi Allah. Itulah harta nanti kita yang tidak dihisab, ia akan menolong kita nanti di akhirat. Nah itu, jangan sampai diri kita merasa ini kan saya yang bekerja, ya dimakan oleh saya. Oh jangan seperti itu jamaah. Ada hak bagian orang lain dari diri kita yang harus kita berikan kepada orang lain. Maaf, kalau harta orang kita makan, takutnya hidupnya tidak diberkahi oleh Allah. Milik orang lain kok masih dijarah juga. Baik, jamaah rahimakumullah, kembali kepada tadi konten ataupun video perjumpaan kita saat ini. Kita akan membahas tentang tarwiyah dan Arafah. Jamaah, bila kita tengok ini tarwiyah terlebih dahulu nggih, tarwiyah. Bila kita tengok secara bahasa, tarwiyah itu nanti hurufnya terdiri dari huruf ro, wawu dan ya. Ro, wawu dan ya. Yang huruf ta alif tambahan saja. Huruf pokoknya adalah ro, wawu dan ya. Ini satu rumpun. Kalau kita belajar sorof atau nahwu, nanti kita bisa mencari daripada akar pokok rumput masalah ini daripada kalimat tarwiyah itu. Nah, diberitahukan beberapa makna ya. Kalau yang dari makna dari tarwiyah dari kata ro'ayaro. Ro'ayaro ini artinya adalah melihat. Apabila kita ro'a itu al-misbah, aku melihat lampu. Ketika kita dalam keadaan sadar seperti ini, kita melihat lampu itu dan kita mengatakan ro'aitul misbah, diriku telah melihat lampu. Kata ro'a ini melihat dengan pandangan mata langsung ketika kita dalam keadaan yaqdhah, dalam keadaan sadar. Tetapi jamaah rahimakumullah, ketika ro'ayaro, kata-kata melihat ro'ayaro itu atau penamboro yang dulu itu jatuh di dalam kita tidur, saat kita tidak sadar ya, saat kita tidur kan kita ditakut-takuti ya tidak takut, diiming-imingi kebahagiaannya tidak bahagia, namanya juga orang tidur itu semua. Tetapi ketika dalam tidur kita kan melihat, itulah yang dikatakan sebuah mimpi, ru'yah. Jadi dari ru'yah jadinya ru'yah. Ru'yah itu apa? Ya kita melihat seolah-olah itu nyata, tetapi kita sedang tidur, berarti kita sedang bermimpi. Nah, inilah dikatakan tarwiyah itu adalah dari kata ru'yah itu adalah hari-hari di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ini bermimpi menyembelih putranya yang tercinta yaitu Ismail alaihissalam. Itu masih dalam mimpi jamaah ya, masih dalam mimpi karena ru'yah shadiqah, mimpi yang benar. Kalau seperti itu sama rumusannya jamaah ya, kalau seseorang muslim yang baik taat pada Allah, dia bermimpi sebelum jam 12 malam, kalau itu adalah baru bunga-bunga mimpi ya, kembang mimpi jamaah. Tetapi ketika seseorang yang sudah bermimpi melebihi jam 12 malam, kalau itu adalah namanya ru'yah shadiqah, mimpi yang benar. Nah, itulah mimpi yang benar terjadi kapan? Di sepertiga akhir malam, di waktu tahajud, waktu mustajabah ya. Dan di waktu disitulah malaikat banyak yang turun ingin mengetahui mana hamba Allah yang sedang berdoa pada Allah.
Nah, itu bukan bunga-bunga mimpi jamaah, tapi itu sudah ru'ya shadiqah. Mimpi yang katakanlah hampir mendekati kebenaran. Nah, Nabi Ibrahim bermimpi ingin menyembelih putra beliau Ismail alaihissalam. Ini masih ragu-ragu ya. Masih raib, masih ragu-ragu. Nah, nanti sambungannya ada Arafah. Nah, Arafah ini baru betul-betul ditaukid lagi. Inilah mimpi yang shadiqah, yang betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena godaan dari syaitan. Maka ditakrifkan, diarafahkan, ditunjukkan langsung, ditanyakan kepada Ismail, bagaimana anakku, abimu bermimpi seperti ini. Ya abati fal ma tu'mar, kerjakanlah wahai ayah. Masya Allah. Nah, itulah Arafah. Lanjutannya Nahrun di tanggal 10 Dzulhijjah itu. Lalu hari selanjutnya Nabi Ismail pun mulai akan disembelih, yang nanti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kibas. Konten ini kibas ini adalah dulu korbannya Habil, putra Nabi Adam alaihis salam. Qabil membunuh Habil. Qabil iri ya, karena Qabil hanya mengorbankan buah-buahan yang tidak bagus, yang busuk katakanlah. Sedangkan Habil ini mengorbankan kibas ternaknya yang paling baik, paling gemuk, paling yang dia cintai. Itu dari dulu juga sudah ada korban. Semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam telah berkorban, putra beliau juga berkorban. Turun temurun korban tidak ada henti-hentinya jamaah rahimakumullah. Nah, itu tadi ya, dari kata ru'yah, ru'ayah melihat, dan ru'ayah bermimpi, itu nanti menjadi tarwiyah. Kemudian ada mana bahasa yang lain juga jemaah. Tarwiyah bisa diambil dari kata rawa yarwi ataupun arwa yurwi. Apa bahasanya? Arwa yurwi itu artinya memberikan, sakoyaski, di mana seperti itu, memberikan air minum. Aja'altum sikoyatal haji wa imaratal masjidil baitul haram. Jadi memberi, orang yang suka memberikan minum kepada para jamaah haji ini. Jadi memberikan tarwiyah ini, jamaah haji orang sangat banyak datang di hari itu jamaah. Inilah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dipercaya sejak zaman dahulu, kakek-kakeknya Nabi, ya, datuk-datuknya Nabi, ini sudah dipercaya oleh kaum Arab. Mereka adalah keluarga yang berhak memberikan makanan dan minuman kepada para jamaah haji. Nah, itu sehingga dinamakan tarwiyah juga, memberikan minuman kepada jamaah haji. Hadirin rahimakumullah. Konon hari tarwiyah juga ada peristiwa penggantian kiswah Ka'bah. Kiswah Ka'bah ya. Ka'bah yang diberikan kain itu yang menjadi penutup Ka'bah itu digantinya pada masa kekhalifahan Abbasiyah oleh Khalifah Al-Ma'mun. Ini peristiwa penting itu terjadi saat hari tarwiyah itu. Kemudian jamaah rahimakumullah, janji Allah Subhanahu wa taala tentang puasa tarwiyah dan juga Arafah tersebut, yakni diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Syaikh Al-Isfahani dan juga Ibnu Najjar. Matan hadis seperti ini. Shaumu yaumi tarwiyah kafaratu sanah. Barang siapa yang berpuasa pada hari tarwiyah 8 Dzulhijjah, maka dia mendapatkan pahalanya apa? Dapat menghapuskan dosa-dosa 1 tahun. Wa shaumu yaumi Arafah kafaratu sanatain. Dan berpuasa pada hari Arafah akan menghapuskan dosa-dosa selama 2 tahun. Nah, yang 2 tahun bagaimana? Ini hadis ini diterangkan lagi di dalam hadis Sahih Muslim, disebutkan syamu yaumi Arafah ahtasibu 'alallahi ayyukafiras sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dahu. Hadis riwayat Muslim. Yakni barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Jamaah rahimakumullah, disinilah di saat jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Pada hari Arafah itu kita berpuasa Arafah.
dinamakan Arafah konon jamaah. Ini adalah tempat, waktu dan peristiwa datuk-datuk kita, ibunda kita, nenek moyang kita Nabiullah Adam alaihi salam, dan ibunda kita, ibunda Hawa, yang sekian lama tidak berjumpa, tidak bertemu. Jamaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan Nabi Adam dan ibunda Hawa di mana? Di padang Arafah. Masya Allah, itulah ta'aruf ya, kenal lagi, bertemu lagi di tempat yang sangat bersejarah. Pertemuan di mana ayahanda kita, ibunda kita di padang Arafah, membekas sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat jamaah, menjadi pertemuan umat Islam di seluruh dunia. Harus wukuf di padang Arafah siapa yang haji. Siapa yang tidak wukuf di padang Arafah tidak dikatakan ibadah haji. Sampai-sampai orang yang sakit pun jamaah dibawa dengan ambulan memutari padang Arafah berkali-kali, katakanlah. Demi apa? Saking pentingnya wukuf di padang Arafah. Konon jamaah, padang Arafah ini karrahimil seperti rahimnya seorang ibu. Maaf, kalau seorang ibu belum mengandung, maka rahim ini kecil jamaah. Coba kita tengok bagaimana setelah ibu mengandung 9 bulan lamanya, jabang bayi yang adalah rahim ini tumbuh besar, tetapi masih muat ini rahimnya ibu. Masya Allah, memberikan efek efek memanjang, efek meluas. Sebetulnya padang Arafah dilihat secara kasat mata terukur jaraknya, tetapi ketika musim haji nanti, ini saat ini nanti tanggal 9 Dzulhijjah itu hari Sabtu jamaah rahimakumullah ya, Sabtu Ahad nggih. Ahad berarti nggih, hari Ahad. Itu kita akan melihat padang Arafah ini sangat luas. Sampai orang jutaan, 4 juta, 5 juta yang sedang berhaji tertampung semuanya di padang Arafah. Inilah suatu tempat yang keramat ya, tempat yang Masya Allah itu di luar naral kita, di luar pemikiran. Kok bisa 4 juta, 5 juta umat manusia yang haji itu semuanya masuk semuanya ke padang Arafah? Nah itulah seperti rahimnya seorang ibu ya. Seorang ibu mengandung 1-2 anak masih cukup rahimnya. Nah, karena apa? Allah telah membesarkan rahim itu. Allah telah menjadikan padang Arafah semakin besar seolah-olah dalam pandangan mata kita. Ini namanya apa? Mukjizat ya, bukan mukjizat. Ini adalah Allah telah berikan kelebihan di padang Arafah. Kemudian kata-kata yang lain dari Arafah tadi kita sudah sebutkan, itu Arafah adalah Nabi Ibrahim betul-betul sudah makrifat, sudah meyakini bahwa mimpinya adalah mimpi yang benar dan harus dilaksanakan di kemudian hari nanti. Jamaah rahimakumullah, Tarwiyah dan Arafah, berpuasa sunnah tetapi sangat berpahala, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya menghapuskan dosa-dosa 1 tahun sebelum ini dan 1 tahun setelah ini. Masya Allah, kita semuanya mudah-mudahan ya, nanti di hari Sabtu dan juga hari Ahad kita niatkan untuk bangun lebih awal, kita bersahur bersama, berpuasa tarwiyah bersama, berpuasa Arafah bersama, sebagai persiapan bakti kita. Kita sudah siap untuk merayakan hari yang besar, Idul Adha, Idul Kurban. Dengan semangat tarwiyah, semangat Arafah, kita sambut kemenangan, kemuliaan umat Islam ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diistiqomahkan untuk senantiasa beramal soleh, memberikan manfaat untuk umat Islam semuanya. Demikian jamaah ulasan singkat tentang Tarwiyah dan Arafah pada perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan besar manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekhilafannya. Mohon tidak ada gading yang tidak retak. Apabila ada salah khilaf kami mohon diingatkan oleh jamaah semuanya. Silakan bisa ditulis di kolom komentar ataupun bisa dijabrikan kepada kami ataupun admin kami, tim kami, yang mudah-mudahan bisa memperbaiki lagi di video selanjutnya. Tetap semangat, mudah-mudahan istiqomah berkah selalu. Jangan lupa
Silahkan bagikan link ini, video ini kepada saudara kita muslim yang lain. Mudah-mudahan juga menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Fastabiqul khairat, syukran afan. Kita tutup dulu. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.